Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah memasuki sudah 2 kali rekaman yang berkenaan dengan Malik Yaumiddin, Raja hari akhir yang menguasai hari akhir. Untuk itu kita lebih fokus pada surat-surat yang berkenaan dengan hari kiamat. Karena surat-surat berkenaan dari hari kiamat itu ada pesan, ya. Seperti kemarin kita mempelajari surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah memberi pesan kepada kita bahwa orang yang berat timbangannya, berat timbangan pahalanya, dalam arti lebih banyak kebajikannya dibandingkan yang sebaliknya, maka dia akan masuk surga, ya. Begitu juga yang sebaliknya, kalau timbangannya ringan, artinya timbangan kebajikannya ringan, dan tentu sebaliknya kejahatan atau dosa lebih berat, maka orang itu akan masuk neraka. Jadi ada timbangan. Bagi kita memahami ini harus mempergunakan informasi ini sebagai landasan kita melakukan langkah-langkah. Walaupun langkah-langkah itu merupakan sudah diperintah untuk istighfar dan sebagainya itu, maka dengan mengerti persoalannya itu nanti kita istighfar kita itu penuh kesadaran, karena kita beroleh pelajaran dari surah Al-Qiyamah. Jadi antara pahala dan dosa, kita kasih simpel saja, pahala dan dosa merupakan 2 komponen yang harus dibandingkan artinya. Maka kita harus melakukan banyak ibadah, banyak berbuat kebajikan, maka pahalanya akan tambah. Sebaliknya dosa kita harapkan berkurang, ya, Nah, ada cara tengah. Caranya kita beristighfar. Jadi kita beristighfar, ya. Dengan beristighfar kita mohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dan kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Istighfar ini dan tobat ini masalahnya panjang. Tapi bagi kita sekarang ini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada istighfar berkenaan orang yang beriman. Kemudian istighfar berkenaan orang takwa. Nah, pada tahap ini kita tahu saja
bahwa istighfar orang beriman itu ada dan beristighfar orang takwa itu ada. Soal kita apakah termasuk istighfar orang yang beriman atau orang yang takwa, tidak usah kita pikirkan. Dalam arti kita lakukan, ya. Nanti pada saatnya kita akan merasakan bahwa mungkin kita termasuk orang yang bertakwa atau paling tidak orang yang beriman. Ya. Kita akan lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Nah, dalam hubungan ini, ya, istighfar itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan baik kepadamu, ya, kenikmatan yang baik, ya, kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, sampai umurnya, sampai kita akhir hayat kita, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar, maksudnya hari kiamat. Ini merupakan perintah. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian mohon ampunan kepada Tuhanmu, summa tubu ilai, dan kemudian bertobatlah kalian kepadanya, yumatti'akum, Dia akan menyenangkan kalian, yumatti'akum mata'an hasana, dengan kesenangan hidup yang baik, dengan rezeki yang baik. Jadi kalau kita melakukan istighfar, ya, dan tobat, maka insya Allah Tuhan akan memberikan kesenangan. Yang baik. Nah, ada dua istilah yang mungkin kita membedakan keduanya ini, ya, istighfar dengan tobat. Ya, perbedaan istighfar dan tobat. Istighfar itu bisa dilakukan dengan ucapan, ya, untuk mohon pengampunan. Tapi tobat itu sikap. Ya, sikap. Jadi orang yang bertobat itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh, kalau orang melakukan maksiat, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia tobat, dia mendekat. Ya. Jadi istighfar dan taubat itu harus merupakan satu kesatuan, ya. Satu kesatuan, satuan ucapan bersatu dengan perbuatan. Ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
namanya orang bertobat, dia memberikan petunjuk ya. Yes. Ini dasarnya hadis. Saya belum dapat hadis ini ya teksnya, tapi disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Jadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Dia menyebutkan hadisnya, tapi hadis tersebut belum saya temukan. Jadi kalau orang bertobat itu satu, dia sedang belajar, sedang menekuni, sedang menghadiri pengajian. Sebetulnya itu kita janjikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. 186 185 ya. Jadi sebenarnya itu janji. Jadi kalau dicontohkan bahwa orang itu sudah mau meningkatkan pengetahuan gitu. Sebenarnya dia sudah kembali kepada janjinya ya. Berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, siapa yang berkata? Adalah kita. Kita berkata, sami'na, aku dengar, kami dengar. Pengertian dengar itu bahasa Arabnya, tapi sami'na itu mengandung arti kami belajar sungguh-sungguh, kami tekuni ya, dan sebagainya. Kemudian kami taati, kami patuhi ya. Ghufranaka, dan tentunya banyak kekurangan-kekurangan kami mohon ampun menurut ukuranmu ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, wahai Tuhan, kepada Engkau tempat kembali. Jadi orang tobat itu sudah ada komitmen untuk belajar. Jangan sampai kebodohan yang dia lakukan sebelumnya terulang kembali. Nah, mengapa ada pernyataan seperti ini? Penyebabnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Artinya telah beriman kepada Al-Quran. Kemudian wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran dan dia mengajarkan kepada sahabat-sahabat. Itu.
Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan semua rasul-rasul beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Tidak kami beda-bedakan di antara seorang pun dari para rasul-rasul itu. Jadi ini suatu pernyataan kita tidak membedakan para rasul-rasul itu. Karena rasul-rasul itu punya misi yang sama di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran seperti itulah muncul mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami tekuni, kami belajar sungguh-sungguh dan kami taati, kami patuhi dan mohon ampun. Itu banyak kesalahan-kesalahan. Rabbana wa alaikal masir. Wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau lah kami kembali. Apa jawab Tuhan pada waktu itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saking semangatnya kita katakan kami mau belajar, kami taati, mohon ampun dan kepada Engkau kami kembali. Apa yang dijawab Tuhan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah membebani seseorang kecuali kemampuanmu. Jadi semangat itu kita munculkan, ya. Dan karena Allah tuh lebih tahu mengenai kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan apa-apa yang dianugerahkan kepada kita, Allah lebih tahu. Maka dijawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak akan membebani seorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tapi di sini kita tidak boleh korupsi, ya. Karena Allah tuh tahu apa, dia punya catatan. Dia punya catatan mengenai kita. Jadi jangan sampai menggunakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sekehendak kita. Ya. Menurut Ustadz Bahtiar Nasir, dia memahami bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kalau kita sampai terkepor istilahnya, sampai habis, sampai tidak mampu lagi yang kita lakukan. Ini menurut ukuran dia sebagai pelajaran untuk kita. Karena di dalam surah Al-Mu'minun kita menemukan satu ayat surah Al-Mu'minun ayat 60, 61, 62. Ini ceritanya orang yang takut. Sebenarnya takut itu di dalam Al-Quran ada 4 macam. Ya. Takut karena dia tahu. Karena dia tahu, dia takut. Kemudian takut dia beramal. Dia takut bahwa akan berjumpa dengan Allah. Dan takut apa yang dia kerjakan itu jangan-jangan
tidak sesuai dengan harapan, ya, takut. Kemudian takut karena janji, ya, takut ya, janji, takut karena janji, jangan-jangan janji kita tidak kita penuhi. Jadi ada 4, ya. Takut tuh ada 4. Jadi dari 4 takut itu, jadi takut dalam arti dalam satu ukuran, ya, satu ukurannya itu cinta, ukurannya itu harap, ukuran takut. Nah, tapi di dalam takut itu terjadi lagi macam-macam. Takut orang yang karena dia tahu, itulah takut yang dikategorikan sebagai ulama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi menurut Al-Quran, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang mengetahui, orang yang paham. Itu karena takut karena ilmu. Yang tadi takut dalam surah Al-Mu'minun, takut karena jangan-jangan apa yang aku kerjakan karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jadinya apa-apa yang kukerjakan itu khawatir. Nah, itu takut. Sudah itu takut terhadap janji. Jadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, ya, sedekah, infak, ya, apa saja, ya, yang diberikan, yang diabdikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Mereka takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan itu takut karena nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah bersegera dalam kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh, yang telah dahulu memperoleh, yang lebih dahulu memperoleh. Jadi orang yang seperti itu tadi takut, ya, segerakan apa yang bisa dilakukan, ya. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ada pernyataan seperti itu. Tapi pada kami, ya, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan. Jadi di sisi Allah itu, di sisi para malaikat itu punya catatan. Kalau kita bilang umpamanya, saya nggak sesuai dengan sesanggupan, itulah semampu saya gitu. Maka untuk memudahkan pembicaraannya, katakan untuk memudahkan saja,
seorang punya penghasilan katakan 10 juta satu bulan. 2 orang punya penghasilan 10 juta dalam satu bulan. Punya istri, punya anak, punya tanggungan ya, punya lain-lainnya. Itu sama persis. Ya, punya anak, punya istri ini. Sama persis lah asumsinya seperti itu. Tapi seseorang bisa mengeluarkan 1 juta misalnya. Ya, atau 500.000. Tapi satu orang mengeluarkan 100.000. Ya, bandingkan 100.000 dengan 500.000. Nah, orang yang 100.000 tadi mengatakan itulah sekadar kemampuanku. Nah, itu bisa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bermata dua. Kalau lihat di sini, di sisi kami punya catatan. Di satu sisi diberikan kebebasan, tapi di satu sisi kami punya catatan. Nah, itulah saya kira kita sampai pada pengembangan rasa takut ya. Tapi kita kembali kepada istighfar tadi. Jadi istighfar tadi dengan tobat itu artinya terjadi perubahan perilaku mendekat diri kepada Allah. Di satu hadis mengatakan sudah senang dengan belajar, sudah senang mau menekuni, ada perubahan. Kedua, meningkat ibadahnya itu meningkat ibadahnya. Kemudian kalau perbaikan ya terhadap orang tua ya. Kalau orang tuanya masih hidup ya. Jadi biasanya orang yang tadinya banyak kesalahan itu pada dasarnya permulaannya adalah menyakitkan orang tua. Jarang orang itu mulai kejahatan itu mulai di rumah biasanya. Jarang dari luar. Jadi membuat bapaknya, ibunya kesal dan sebagainya. Jadi terjadi perubahan di dalam hubungan dengan bapak maupun ibunya. Kemudian ada 7 di antaranya itu yaitu keempat, dia melupakan, tidak mau lagi ketemu dengan orang-orang atau tempat di mana dia berusaha orang-orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Dia lupakan, dia tidak mau lagi. Saya kira itu saja ya. Jadi sudah jelas, jadi taubat itu ada perubahan sikap ya. Nah, yumati'akum mata'an hasanah, maka dia akan menyenangkan ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesenangan yang baik. Jadi kalau kita sering istighfar, sering menyesali semua apa-apa yang kita lakukan, itu membuat kita lega gitu ya. Kalau kita istighfar terus-terus, jadi ada ayat di dalam surah Al-Furqan itu
kalau orang melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian dia terus beristighfar, ya, memperbaiki perilakunya, nanti keadaannya seolah-olah dia merasakan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil contoh angka. Misalnya orang yang tidak berdosa itu angkanya 10 misalnya. Terus karena dia berdosa nilainya turun merosot, ya. Jadi 7 katakanlah. Nah, usaha dia untuk mendekati nilai 10 lagi, ya, kembali ke nilai 10 lagi, itulah taubat. Jadi yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendekat. Nah, kalau terus-terusan, ya, atau kesungguhan untuk melakukan, ya, penyesalan sampai nangis, sampai demikian menyesalnya itu kelihatan betul, ya, terjadi perubahan yang besar dalam kemauan belajar, kemauan untuk beribadah dan sebagainya. Nah, di dalam ayat itu, di dalam surah Al-Furqan mengenai ibadur rahman, ya, salah satu ayat mengatakan nanti kejahatan dia itu akan dirubah menjadi kebaikan. Jadi kalau 10 turun 7, naik 3 menjadi 10, nanti 3 itu diubah menjadi kebaikan. Itu dia pada level mencapai yang lebih tinggi, 13. Jadi itulah. Nah, itu yang dimaksudkan membuat senang. Jadi kita selalu bertobat, selalu istighfar, dan kita tahu persis apa kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita misalnya melakukan kezaliman, misalnya dalam berkuasa, tadinya berkuasa, kemudian kita sadar bahwa dalam menjalani kekuasaan itu terjadi kezaliman, tidak berbuat adil, maka kita perlu tobat. Tobat itu artinya kalau kita menganiaya orang, menyakiti hati orang, kita bertobat, beristighfar dan sebagainya. Itu di samping itu minta mohon maaf dari orang-orang yang kita zalimi tersebut. Saya kira sampai di sini itulah berkenaan dengan surah Al-Qiyamah yang memberikan ruang kepada kita untuk kita paham bahwa itu merupakan kesempatan memperbaiki keadaan, ya. Jadi memperbaiki keadaan kalau kita rasa ini masih jauh dari muhasabah yang kita lakukan, perasaan kita masih jauh, gitu, terus kita lakukan memperbaiki ibadah sholat, kemudian dan sebagainya, kemudian meningkatkan istighfar, ya. Yang penting dalam istighfar itu bukan membaca istighfar, bukan. Artinya istighfar itu harus mengerti muhasabah apa-apa yang merupakan hal kelemahan kita yang kita perbaiki. Nah, yang kedua itu surah Al-Humazah, ya, Al-Humazah. Pengumpat. Saya baca
bahasa Indonesianya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti akan dilempar ke dalam neraka Hutama. Tahukah kamu apakah neraka Hutama? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Saya kira ini, kalau tadi dalam surah Al-Qiyamah mengenai dosa dan pahala, kemudian peluang kita memperbaiki itu. Sekarang ini merupakan suatu kesalahan-kesalahan, sehingga kesalahan itu bisa membakar hati kita, ke jantung kita. Jadi api yang merupakan lebih dahsyat daripada di dalam surah Al-Qiyamah. Kalau di surah Al-Qiyamah itu narun hamiyah, api yang sangat panas. Kalau di sini narullah ilmu qadah. Nah, kalau ada Allah biasanya sangat dahsyat, ya. Kalau di situ kan tidak ada Allah. Di sini narullah, kata tadi narun hamiyah, narullah ilmu qadah, yang dinyalakan, allati tattani'un alal afidah, yang akan sampai ke hati, jadi lebih tajam. Saya kira besok nanti kita lanjutkan pada tausiah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.